Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih setiap ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya firman-Mu akan terus meneguhkan iman kami, memimpin kami agar kami hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Roh Kudus memberi kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah firman yang saya yakin sudah sering kita dengarkan. Ini adalah bagian dari janji Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan janji itu sudah digenapi, terjadi pada satu peristiwa besar yang diperingati oleh gereja hingga saat ini, disebut sebagai Hari Pentakosta. Hari Pentakosta berarti hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, di mana Roh Kudus turun, dan kehadiran Roh Kudus itu sungguh-sungguh memenuhi orang-orang percaya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus. Jadi Kisah pasal 2 mencatat tentang pencurahan Roh Kudus. Tapi Kisah 1 ayat 8 itu merupakan janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika murid-murid menerima Roh Kudus dan mereka diberi karunia Roh Kudus, mereka berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Banyak penonton yang komen, mereka ini mungkin lagi mabuk anggur. Mana mungkin mereka bisa bicara dalam bahasa kita. Mereka bicara tentang Yesus yang disalibkan. Apa itu? Kira-kira seperti itulah cemoohan dan kehebohan yang terjadi pada hari Pentakosta. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada saat itu bukanlah hanya sebatas kehebohan, tetapi itu adalah satu peristiwa real yang terjadi, di mana murid-murid mereka mengalami kuasa Roh Kudus, dan kemudian mereka memiliki keberanian yang baru untuk menyaksikan iman mereka. Setelah hari Pentakosta itu, Petrus berdiri dan berkhotbah tentang Yesus yang mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Roh Kudus bekerja mengurapi para rasul itu. Dan apa yang terjadi? Ada 3.000 orang bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memberi diri mereka dibaptis. Ini adalah salah satu contoh dari bukti karya Roh Kudus yang memang spektakuler, memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya, keberanian kepada orang percaya, kuasa untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Jadi ini sudah digenapi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain bahwa Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi, Roh Kudus juga melengkapi orang-orang percaya dengan berbagai karunia untuk bisa melayani lebih efektif. Misalnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 12, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada rupa-rupa karunia. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kepentingan bersama dan bagi pembangunan tubuh Kristus, agar tubuh Kristus terus mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan dan hidup memuliakan Allah. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasa dan juga karunia-karunia rohani. Karena itu kita perlu mengenali karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita dan memakainya bagi pembangunan tubuh Kristus. Prinsipnya bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, Dia juga memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Bagian yang sangat mendasar adalah
kita harus punya kemauan. Maka ketika kita mau, Tuhan memberikan kemampuan. Kita memang punya keterbatasan atau punya kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi kita tidak bisa bersembunyi atau berdalih di balik kalimat bahwa aku lemah, aku terbatas, aku tidak mampu, aku tidak punya pengalaman. Sebaliknya kita harus mau dan berani berkata, Tuhan ini aku, dan pakailah aku menjadi hambamu, utuslah aku mau melayani, dan aku akan memberikan semua apa yang Tuhan percayakan kepada saya dengan segenap hati saya. Jadi kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita selalu diingatkan supaya bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Kita menaikkan pujian kita dengan berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Aku tidak mampu jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Saudara, itu adalah satu kebenaran bahwa kita tidak mampu jalan sendiri tanpa pimpinan Allah Roh Kudus. Maka mari kita terus memohon pertolongan Roh Kudus. Dialah pengarah, dialah pengajar, dialah pemimpin, dialah yang memberikan kita juga kekuatan serta penghiburan dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau tidak hanya berfirman, tidak hanya berjanji, tapi Engkau sudah menggenapi janji-Mu. Engkau sudah mencurahkan, memberikan Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kami orang-orang percaya, dan terus mengajar kami, memenuhi hidup kami dengan damai sukacita, dan juga melengkapi kami dengan karunia-karunia rohani sehingga kami bisa efektif dapat melakukan tugas-tugas atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.